gue telat. Santai aja kali, lo udah kayak dikejar-kejar setan gitu. Aduh, Bu Santi HRD juga belum datang. Gue udah telat. Ya ampun. Nis, come on, Nis. Sampai kapan lo mau bertahan dengan bisnis ini? Dengan gaya lo yang masih konvensional kayak gini, Nis. Lo suka kopi nggak? Lo kalau kopi lebih suka pahit apa manis? Kalau gue lebih suka manis. Dari dulu gue kalau minum kopi manis, gue tambahin gula. Juga gaya yang konvensional, men. Jadi belum tentu gaya yang konvensional itu nggak bisa bikin hotel gue sukses. Tinggal gimana cara lo nge-treatnya. Nis, think smart. Kita bakal jadi nomor 1 kalau kita bersatu, Nis. Belum tentu dengan proposal dari lo, hotel gue bakal bisa lebih maju. Jadi lo simpen aja proposal lo baik-baik. Maaf banget Pak, maaf bener-bener maaf. Udah nggak apa-apa. Gue duluan ya. Udah nggak apa-apa. Lu ya, songong banget jadi orang. Emang lo pikir lo siapa? Lo raja gitu, iya, hah? Gue juga ratu tau gak di rumah gue. Sekarang gue tanya ya, lo pasti di rumah punya ibu kan? Atau saudara perempuan, iya kan? Coba dong lo bayangin kalau misalnya posisi mereka kayak tadi gitu gimana? Pikir gak perasaan mereka gimana? Banyak gaya banget jadi orang. Saya minta maaf bener-bener sama Mbak. Maafin saya tadi udah nyakitin hati Mbak. Seharusnya saya nggak boleh nyakitin hati perempuan secantik Mbak. Nis, proposal lu, Nis. Lu buang aja jauh-jauh tuh proposal. Pak maafin. Ya udah, biarin aja. Dia lagi keki sama gue. Jadi maafin teman gue yang udah gak sopan sama lo ya. Iya Pak, sekali lagi saya benar-benar minta maaf banget ya Pak. Bintang. Rosi. Lu baru ya di sini. Soalnya gue sering kesini tapi nggak pernah ngeliat lo. Iya Pak, saya anak magang di sini. Pak, mejanya saya rapin dulu ya Pak. Bapak bisa duduk dulu kok di meja lain. Oh enggak. Gue juga udah selesai kok mau cabut juga. Oh, iya Pak. Lain kali hati-hati ya. Iya Pak, maaf ya Pak. Bintang aja nggak usah pakai Pak. Iya Pak Bintang. Itu kan Pak lagi. Udah. Iya. Sebut ya. Take care. Buruan beresin tuh meja. Oh my God, jangan sampai Bu Santi tahu nih. Habis gue kalau sampai dia tahu. Bisa dipecat izin magang gue di sini. Alamat nggak lulus dong tahun depan.
minta diberesin kamarnya. Tapi kok pintunya dibuka ya? Untung gue orang baik nih. Coba gue jahat. Ya udah diambil nih barang-barang. Tapi itu ada gelas kotor sih, apa gue ambil aja ya? Kamu siapa sih? Hah? Kurang ajar banget masuk-masuk kamar saya. Gimana tamu mau betah di hotel ini kalau misalnya pelayannya kayak kamu nih? Bapak? Kamu? Aduh maaf banget Pak, maaf. Tadi saya cuma mau ambil gelas kok Pak. Saya nggak tahu kalau ada Bapak di sini beneran deh Pak. Kamu pasti nguntit saya dari restoran tadi ya? Ih, nguntit anak aja. Saya mau ngambil gelas kok. Lagian siapa suruh pintu kamar dibuka-buka? Mau pintunya dibuka atau pintu ditutup ya terserah saya dong. Kamu sebagai pelayan hotel, harusnya kamu izin dulu kalau mau masuk ke kamar tamu. Ketok pintu, pencet bel. Paham? Tapi Bapak masang tanda suruh beresin kamar. Jadi saya masuk lah. Gara-gara tadi gue buru-buru mau ganti baju. Gue lupa tutup pintu, gue lupa copot tuh tulisan. Pak, jangan mentang-mentang Bapak bisa bayar kamar semewah ini ya. Jadi Bapak senang-senang sama saya. Bener juga sih. Kali ini gue salah. Tapi masa gue minta maaf sama nih orang? Ini perempuan udah bikin mood gue berantakan di pagi ini. Pak. Dasar dong, kutu. Jelas marah-marah mulu. Kamu bilang apa? Enggak, permisi Pak. Kamu nggak tahu punya siapa ya? Tamu hotel Nora. Kayak gitu aja masa mesti marah-marah sih sama gue? Lebay banget loh sih. Ngomong apa kamu? Orang kok nggak ada sopan santunnya sih? Heran. Oh my God, aduh. Iya bentar ya. Tolong. Aduh nggak ada orang lagi. Saya angkat motor aja ya Mas ya, bentar. Motornya gue aja dong. Oh iya, ayo. Aduh, maaf ya Pak, saya nggak tahu loh Pak. Aduh gimana ya ini? Tolong. Lah, Bapak? Kamu? Ya aku pingsan. Aduh, Pak, aduh gimana ya? Aduh, tolong, Mas, aduh gimana ya? Pak, ada yang jatuh Pak. Ayo bantu saya, Pak, cepetan. Bukan HP gue yang bunyi. Jangan-jangan HP-nya... Aduh, jangan-jangan keluarganya lagi yang nelpon. Halo? Siapa? Kenapa handphonenya Danis lo yang angkat? Kalian di mana sekarang? Halo, lo kenapa diem aja? Jawab gue. Iya Mbak, maaf. Mbak, Bapak lagi di rumah sakit Sentosa Sehat Mbak. Soalnya tadi... Halo? Halo? Halo?
untung aja handphonenya lowbat. Kalau nggak gue bisa dimaki-maki sama tuh mbak-mbak. Pak, maaf ganggu. Tadi ada cewek, atau istri bapak. Pokoknya tadi dia yang nelpon. Tapi saya udah kasih tahu kok kalau bapak ada di rumah sakit ini. Denis, ya ampun. Kamu nih ya, kalau aku bilang susah banget. Pakai supir aja apa susahnya sih? Ngapain juga pakai motor? Lihat nih akibatnya kayak gini. Selebay. Sini. Siapa lo? Saya Rosi mbak, yang tadi nganter bapak ke rumah sakit. Bapak? Bapak? Emang pacar gue mukanya kayak bapak-bapak? Mas? Enak banget lo panggil dia mas. Emangnya pacar lo? Udah panggil bapak aja. Nih, ambil. Apaan nih? Udah deh terima aja. Anggap aja itu uang terima kasih dari gue. Sekarang lo bisa pergi. Oh gitu. Nggak usah mbak, tapi saya nggak butuh. Saya ikhlas kok bantu pacar mbak, oke? Permisi. Tumben hari ini ada orang yang nolak duit. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Lusa juga sudah boleh pulang. Hanya tulang lututnya saja yang retak. Kemungkinan Pak Denis harus menggunakan kursi roda atau kruk dulu untuk alat bantunya. Sampai kapan, Dok? Selama masa penyembuhan, Pak. Oke. Terima kasih dokter. Kalau gitu saya permisi. Terima kasih, dokter. Kamu tuh ya, lain kali kalau orang ngomong tuh didengar. Lagian ngapain sih demen banget naik motor? Kalau udah celaka gini siapa yang repot? Aku kan? Aku juga nggak minta kamu repot-repot kok. Mana proyek aku di kantor lagi banyak-banyaknya lagi. Aku tuh nggak bisa nemenin kamu 24 jam sayang. Ya udah, kalau emang kamu nggak bisa nemenin aku 24 jam, ya udah nggak usah paksain diri lah. Urus aja semua proyek-proyek kamu. Ya nggak gitu juga. Aku kasih tahu ini demi keselamatan kamu. Oh iya, perempuan tadi mana? Udah aku suruh pulang. Kenapa? Kamu suka? Apaan sih, orang cuma nanya doang. Ya udah, kamu pulang aja lah sana. Ntar kamu semakin lama di sini, proyek kamu semakin hilang loh. Ya ampun sayang, bukan gitu. Kamu nih susah banget deh kalau dikasih tahu. Aku kan cuma kasih tahu kamu aja, jangan marah gitu dong, jangan ngambek. Aku kan sebel. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Dadah. Kamu lagi ngapain sih? Rosi pak. Saya Denis. Pak, saya kesini cuma mau minta maaf kok pak. Bener deh, saya minta maaf banget ya. Kejadian kemarin tuh bener-bener di luar dugaan saya pak. Saya nggak maksud kok bikin bapak jadi kayak gini. Maafin saya ya pak. Pak, emang muka saya kayak bapak-bapak. Panggil Denis aja. Mas Denis? Salah kamu lah. Dasar beruang kutub. Gak punya perasaan banget sih cowok. Udah jutek, gak asik. Bagus juga minta maaf. Masih aja nyolot. Udah selesai. Apanya ya pak? Mas. Udah selesai kan urusannya. Sekarang ngapain kamu masih di sini? Oh iya, saya mau minta maaf aja sih. Mas. Minta maaf. Minta maaf buat apa? Saya... Dia ini
yang udah bikin aku jatuh dari motor. Enggak. Pantesan aja duit saya kasih kemarin kamu nggak mau terima. Ternyata kamu tuh bukan niatnya tulus bantuin Dennis. Kamu tuh takut ketahuan kan? Enggak. Bukan. Udah, Din. Ini semuanya udah kejadian, ya. Udah nggak usah diributin lagi deh, pusing aku dengernya. Ya udah. Sekarang urusan kamu udah selesai, ya. Udah kamu pulang sekarang. Kalau gitu sekali lagi saya minta maaf banget ya Pak ya. Saya permisi. Tunggu. Nggak bisa gitu sayang, nggak bisa. Enak aja main kabur. Kamu harus tanggung jawab nih. Ini apa? Ini kopi biaya rumah sakitnya Dennis, belum termasuk biaya fisioterapi, rawat jalan, dan check up. Din, udah lah, nggak usah kayak gitu-gitu bang. Kita kan bisa bayar semuanya. Sayang nggak bisa kayak gitu, dia tetap harus tanggung jawab. Ini kan salahnya dia, bukan salahnya kamu. Habis dah gue. Gue kan harus masih bayar kosan, makan, transport, pulsa. Aduh, duit dari mana coba? Kredit ya? Makanya kalau belanja tuh jangan main asal gesek aja. So tau lu, punya kartu aja kagak gue. Gue kemarin habis bikin orang jatuh dari motor. Terus sekarang gue disuruh ganti rugi. Duh, tabungan gue juga habis lagi kesedot buat bayar adik-adik gue sekolah. Ya nggak apa-apa kok. Paling juga ntar ada jalannya kali ya. Nah, gitu dong, semangat, baru teman gue. By the way, nanti siang Bu Santi mau pergi nih. Jengukin bos kita yang lagi sakit di rumah sakit habis kecelakaan. Jadi bebas deh kita. Bos kita? Siapa? Itu loh, Pak Dennis. Emang lu belum pernah ketemu? Orangnya ganteng loh. Sayang, ceweknya ngeri. Siapa tadi lo bilang? Pak Dennis? Nama ceweknya Bu Dini bukan? Nah, lu tahu? Mati gue. Tunggu. Jangan bilang lo selingkuh ya diam-diam sama Pak Dennis. Kagak, bukan itu. Itu tuh tadi tuh ya, cowok yang gue bilang gue bikin jatuh dari motor tuh dia, Pak Danis. Terus ceweknya juga nyuruh gue ganti rugi, mati gak lo? Oke, sebagai gantinya, kamu harus jagain dan rawat Dennis sampai dia sembuh. Kok gitu Mbak? Din. Enggak dong Mbak. Gak perlu kayak gitulah. Mendingan aku sewa suster kan. Ketahuan semuanya aman. Mbak, lagian kan saya juga masih magang Mbak di hotel. Kalau misalnya nanti izinnya dicabut, terus saya ngulang lagi tahun depan gimana Mbak? Mbak emang tega sama saya enggak kan? Oh iya Din. Iya dia lagi magang di hotel. Kamu kenal dia? Iya aku baru inget dia magang di hotel aku. Oh, bagus dong kalau gitu. Ya udah hari ini saya mau temui Bu Santi biar izin magang kamu dicabut. Oke? Jangan dong Mbak ya. Ya udah, kamu tinggal terima permintaan saya aja. Kamu jagain Dennis dimanapun dia berada, ngerti? Gimana? Oke, tidak ada jawaban. Berarti saya telepon Bu Santi sekarang untuk cabut izin magang kamu. Iya Mbak. Iya oke. Saya mau Mbak. Saya bakal ngerawat Mas Dennis sampai sembuh. Oke, bagus. Nomor telepon. Iya. 0857. Bapak tuh tinggal sama siapa aja sih Mbak di rumah? Oh, Bapak ini tinggal di rumah sendiri, Mbak. Semenjak tuan besar itu meninggal, Nyonya itu nikah lagi sama bule, terus tinggal di luar negeri.
Jadi di rumah ini cuma saya, supir, sama Pak Denis, Mbak. Oh, Mbak. Yaudah, Mbak. Ayo, silakan masuk. Iya. Terima kasih, Mbak. Iya. Elah, ada cara lain apa supaya gue bisa bayar utang-utang ini orang? Masa gue harus jadi babu sih di sini? Ya apa kayak gitu, tiba-tiba gue dapat undian kek, dapat duit banyak kek, jadi miliarder, ya kan? Jadi kan gue bisa bayar utangnya dia. Kalau kayak gini caranya gue bakal kesiksa nih ke depannya. Kamu mau dicabut izin magangnya dan kamu tidak lulus kuliah. Oh my God. Sehat, Mas. Maksudnya sehat, Mas? Badan saya sehat. Cuma kaki saya nih nggak sehat. Oh, iya, tahu kok. Maaf ya, Mas. Kamu nggak pernah nonton film Me Before You ya? Iya, nggak pernah sih. Tontonan saya tuh kalau nggak Shinchan, Doraemon, Mas. Yang lucu-lucu gitu, nggak kayak tadi, serem. Itu film drama. Tapi kok teriak-teriak ya? Itu orang ngungkapin rasa sakit. Tiap orang tuh beda-beda ngungkapin rasa sakitnya. Bener, tapi lebay ya. Saya Rosi. Udah berapa kali lo kenalin diri lo ke gue? Iya, tadi kan belum secara resmi, Mas. Ya kan, sekarang kenalan lagi, oke? Rosi. Gue udah tahu lah. Ya udah kenalan lagi pas Rosi. Iya sakit. Maaf, mau kenalan doang. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpanya takkan mudah. Mas Denis, kira-kira mau saya bikinin teh manis panas gak? Dicuekin gue. Taruh meja. Ya udah kalau nggak mau. Ros, Iya, Mas Denis, ada yang bisa saya bantu? kaki saya nggak kena selimut. Boleh tolong diselimutin nggak? Lah, kan yang sakit kaki bukan tangan. Bisa dong ambil sendiri. Cuma susah lah saya. Oke, fine. Ada lagi yang bisa saya bantu, Mas Denis? Itu kaleng biskuit. Tahu lagi. Udah. Satu aja. Takut gemuk. Kalau gitu saya permisi dulu. Makasih. Nurut juga dia sama gue. Ada bakat dia emang. Sejukkan hari-hari menemani waktuku, senang akan hadirmu, tulus kasihmu terpatri dalam hati, kau yang takkan terganti, akan selalu ku nanti. Takkan lepas dari semua kehendaknya, masih perjalanan kita akan sering diterpa badai.
Mas Denis. Aduh, Mas. Kamu ngapain ngeliatin saya? Ih, ger banget. Orang saya lagi nolongin, ntar kalau jatuh gimana? Enggak, lepasin tangan gue gak? Lu bisa lepasin gak? Aduh. Tadi kan disuruh lepasin. Bantuin saya. Gimana sih tadi? Aduh Mas, makanya hati-hati dong. Kalau misalnya nggak ada saya sama Ayu, jangan nekat kayak gitu. Ya lagi, udah tahu lagi tugas jagain saya malah keluyuran kemana-mana. Tadi ini Mas, saya habis bikinin snack terenak kesukaan Mas Denis, ya kan? Jadinya tadi saya ke belakang nih, maaf ya. Saya lagi nggak mau makan, tolong ambilin handphone saya. Udah capek-capek bikin. Tolong ambilin handphone saya. Taruh aja makanannya di meja. Ya udah, nanti kalau misalnya lapar, dimakan ya Mas. Enak banget kesukaan Mas Denis, pisang molen. Iya kan? Dijamin enak, harus cobain ya, oke? Saya taruh sini ya Mas. Jangan jauh-jauh dari kamar. Wangi amat ini pisang. Kok dia bisa masak enak ya? Enak juga ya Mas? Enggak, saya nggak makan. Mas Denis butuh charger, handphone, obat-obatan, sama minuman, saya udah siapin di samping tempat tidur. Terus nanti malam kalau Mas Denis lapar, makaroni skotlet tinggal dipanasin aja ya, saya sudah bikin. Mbak Rosi, terima kasih banget ya. Mbak Rosi itu telaten ngurusin Bapak. Gak seperti asisten yang dulu. Waktu Bapak sehat, semuanya pada kabur, gak ada yang betah. Ya udah, saya pamit dulu ya yuk. Assalamualaikum. Ya Mbak Waalaikumsalam. Makasih ya Pak, udah mau anterin saya pulang. Pak Danis mah yang nyuruh. Danis yang nyuruh Pak? Tumben tuh orang baik. Pak Danis itu memang orangnya jutek. Tapi hatinya baik loh dia. Suka cerita, suka bercanda, dan tidak sombong loh. Sejak ditinggal ibunya nikah sama bule, Pak Danis tuh jadi berubah. Jadi pendiam, dan gila bekerja. Apalagi pacarnya Bu Dini. Karirnya makin meningkat. Sudah jarang punya waktu untuk main ke rumah.
dan berdua jalan lagi. Kasian Denis. Hey. Mau ke hotel kan? Ayo bareng. Pak Bintang. Yes, gue masih diingat. Pak, Bapak udah lama kayaknya ya nggak ke coffee shop. Apa kabar, Pak? Oh, saya sibuk banget, Pak. Ya udah mau ke hotel kan sekalian bareng. Nggak usah, Pak, nggak apa-apa. Saya nunggu angkot aja di sini. Ya, jam segini angkot mah penuh, pulang kerja. Ya udah bareng aja lagian. Tuh kan, full kan? Udah ayo bareng. Masih perjalanan kita kan sering diterpa badai apapun keadaanmu. Dingin nggak? Kalau kedinginan bilang. Soalnya aku tuh manusia badak, jadi kalau pakai AC harus maksimal. Oh, nggak kok, Pak. Segini aja cukup kok. Bintang nggak pakai pak. Bintang. Kan gitu enak dengarnya. Tapi kan nggak sopan, Pak. Rosi nggak pakai pak, bintang aja, santai aja. Iya, Bintang maksudnya. Kenapa nggak sopan? Karena gue temennya Danis, bos lu. Hah? Santai aja sama gue. Sama gue terserah. Lu mau gue lu, mau panggil nama, bebas. Lagian ya, gue tuh sama Danis tuh temenan dari SD. Dan kebetulan sekarang kita tuh lagi suka di bidang bisnis yang sama. Jadi ya kita klop-klop aja. Masuk-masuk aja. Beda banget Denis sama Bintang. Yang satu dingin kayak kutub, yang satu lagi hangat kayak teh. Gimana, Pak Bos? Iya, biasa aja, keles. Aduh, lagian lo tuh ya, harusnya tuh lo nanyain gue nih, temen lo. Lo nggak ngeliat gue udah stres banget kayak gini, udah capek. Gara-gara ditindas mulu tuh sama bos lo. Tunggu dulu. Yang hot itu lo ngapain aja sama Pak Bos? Tiap kali gue tanya ngeles mulu, kan gue jadi kepo. Paling dia udah naksir. Secara baik, tajir, ganteng pula lagi. Amit-amit ya nggak bakal lah, enak aja. Tunggu dulu, terus? Kalau sampai lo nyebarin gosip tentang Denis ke orang lain, lo akan tanggung akibatnya. Dan satu hal lagi, pokoknya lo laporin ke gue semua kegiatan Denis, apapun itu, ngerti? Waduh, pas banget nih orang nelfon. Pagi Mbak Dini. Laporan hari kemarin. Iya biasa Mbak. Kemarin makannya 3 kali. Terus abis itu saya langsung kasih obat kok Mbak. Terus ya Mas Denis kalau nggak kerja, main laptop, main games, atau nggak nonton DVD aja seharian. Rosi, ingat ya. Nanti siang kamu datang, kamu langsung kasih dia makan. Soalnya dia tuh suka banget nunda-nunda makan. Iya, baik Mbak. Ingat juga, jangan sampai dia tuh pergi atau jalan-jalan sendiri. Atau ngambil sesuatu, jangan pernah dikasih. Iya Mbak. Mbak udah ngomong berkali-kali kok soal itu. Ya udah, aku masih banyak urusan. Mau mana lo? Pak Bintang, lo tinggian ya? Gue mau ke rumahnya Mas Denis. Udah makan belum? Belum. Yaudah masuk. Ngapain? Kayak gue traktir, lagi baik nih, mau nggak? Kalau itu gue mau. Oke.
Kenapa sih? Kayaknya lu capek banget. Ya gimana gue gak capek. Gue tuh ngebatin banget tuh gak sih sama si Dennis. Udah kalau ngomong bikin gue sakit hati, kerjanya marah-marah. Ya apa yang gue kerjain selalu salah terus sama dia. Gue bingung deh sama orang kayak gitu. Dia bisa punya temen apa enggak ya? Gue lupa. Lo kan temennya dia. Coba baiknya Dennis, setengahnya baiknya Bintang aja. Pasti dia gak ngeselin banget tuh. Mas Dennis, Mas Dennis, Mas, aduh, Mas bangun dong Mas. Mas Dennis kayak ngigo deh, Mas. Aduh, badannya panas banget lagi. Yaudah, Mas, ayo aku bantu ya Mas ya, tiduran dulu. Yuk, ini beneran nggak apa-apa, yuk kita kompres doang yuk. Apa nggak bawa Juk ke rumah sakit kali ya? Jangan Mbak, jangan. Bapak nggak pernah mau dibawa ke rumah sakit Mbak. Soalnya dia masih trauma Mbak. Bapaknya dulu pernah sakit dan meninggal di rumah sakit. Ya udah deh, semoga aja nanti habis saya kompres panasnya turun ya yuk. Mbak, apa Bapak itu masuk angin kali Mbak? Soalnya dari pagi Bapak cuma minum kopi, nggak sarapan apa-apa. Aduh, emang dasar nih beruang kutub ya. Lagi sakit aja masih keras kepala kayak gitu. Dia jadi dari tadi belum makan? Belum Mbak. Yaudah Mbak, ayo ambilin makan ya. Iya benar. Atau enggak, ayo bikinin bubur gimana Mbak? Yaudah ya, kamu bikinin bubur biar saya yang kompres Bapak aja ya. Yaudah, makasih banyak ya Yu ya. Udah cepetan ya Yu. Mbak. Yuk. Istirahat ya Mbak. Biar Ayu yang gantiin. Nggak usah, itu nggak apa-apa. Lagian kan kamu pasti udah capek kan beresin rumah seharian. Biar aku aja yang di sini. Beruntung banget ya. Tuan besar bisa dapetin Mbak Rosi yang kalem, sabar, pengertian. Udah, kamu ke belakang aja, nggak apa-apa saya yang di sini. Yaudah, siap Mbak.
Kasian. Gara-gara dia ngejagain gue yang lagi demam sampai ketiduran di situ. Maaf banget ya, saya ketiduran. Apa? Mas Denis butuh apa ya? Betul, tolong panggilin Mbak Ayu. Buat apa mas, kan saya ada di sini. Bilang Mbak Ayu, tolong siapin kamar buat kamu tidur. Udah jam segini udah malam, kamu tidur sini aja. Tapi mas kan... Panggilin Mbak Ayu bisa gak sih? Hah? Iya. Gini nih, gak sembuh aja, bronkotok keluar lagi. Kamu bilang apa? Bronkotok. Mbak Ayu! Mbak! Mbak! Elah, biarpun kamar gede kayak full AC, makanan banyak, tetep aja gue nggak betah di sini. Kangen kamar kosan gue deh. Walaupun kecil tuh ya, tapi hati gue tuh adem di situ. Si Denis gimana ya? Maaf. Ya Allah, Mbak Rosi. Mau mandi ya? Enggak, belum. Mbak, nanti kita sarapan bareng-bareng ya. Aku sudah tak siapin itu loh yang enak-enak. Aduh Yu, maaf banget. Aku mesti berangkat kerja nih. Nggak mesti balik dulu ke kosan. Maaf ya nggak bisa. Soalnya nanti aku takut BSP di kantor. Maaf ya. Masih Mas Denis. Nanti gue yang telepon ke kantor. Gue bilang lo datang rada terlambat. Lo ikut sarapan aja dulu sama kita. Hati dong, Bi. Isi Mas. Ya. Kamu mau ngapain? Ini mau ngehangatin hatinya Mas Denis supaya peredaran darahnya lancar. Jadinya bagus kok untuk kaki. Udah nggak usah. Udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong Mas, ini bagus loh supaya peredaran darahnya lancar. Kan kemarin habis kecelakaan. Nggak apa-apa ya Mas? Kalau kepanasan bilang ya Mas.
aku gini tadi kan pakai kursi roda aja. Aduh. Aduh. Kamu maksudnya apa sih pengen bikin kaki aku makin patah? Enak aja nyalain orang. Orang Mas Denis duluan yang injek saya kok. Udah bantuin bangun, sakit tau. Bantuin bangun? Iya. Mas tega banget sih, Mas ini kan juga sakit. Aduh, awas tongkatnya. Makanya kamu tuh kalau kerja jagain orang tuh pakai hati, bukan cuma sekedar jagain. Udah tunggu situ, gak usah ikut masuk. Kamu juga bisa kan dorong kursi roda aku? Sayang, terus tugasnya dia apa dong? Udah deh sayang, aku nggak mau debat sama kamu. Udah Rosi, kamu langsung siapin semua perlengkapannya Mas Denis, oke? Iya. Oke, langsung ya. Oke, saya aku tunggu di sini ya. Idih, ngaku cewek sosialita. Tapi norak tau nggak? Dia pikir gue cemburu apa? Main nyamain gue sama asisten rumah tangga lagi. Kalau nggak ingat syarat ujian akhir, udah gue tinggalin tuh si Denis dari kemarin. Heran gue sama Denis. Dia kan tajir, ganteng, punya segalanya. Ngapain coba pilih cewek lebay kayak gitu? Dasar artis wannabe. Kalau gue jadi Denis nih ya, udah gue tendang tuh ke kutub. Tunggu. Ada yang saya bisa bantu, Mbak? Ada hubungan apa kamu sama Denis? Kenapa akhir-akhir ini Denis tuh selalu belain kamu? Ya nggak ada apa-apa dong, Mbak. Lagian setahu saya kayaknya Mas Denis biasa-biasa aja deh sama saya. Bohong ya? Awas aja ya, kalau sampai saya tahu kamu itu ngincer cowok saya. Mbak jangan asal nuduh kayak gitu dong. Lagian kan saya bukan levelnya Mas Denis, Mbak. Lagian juga saya juga bukan tipe cewek yang suka ngerebut cowok orang kok. Jadi Mbak tenang aja ya. Alah. Mbak, setahu saya tuh Mas Denis lagi butuh banget figur Mbak loh di samping dia. Mas Denis kan lagi butuh banget disupport, Mbak. Ya, kalau bisa sih Mbak sering-sering main ke rumah ya, temenin Mas Denis supaya dia gak kesepian.
kamu ya, saya itu pacaran sama Dennis tuh udah lebih dari 2 tahun. Saya yang lebih tahu Dennis tuh dari A sampai Z, bukan kamu. Maaf, Mbak. Nenek lampir lagi. Salah mulu gue. Sayang, makasih ya. Kamu udah belanjain aku baju ini. Tapi sebenarnya kan aku nggak mau beli sebanyak ini. Cuman yang ini juga potongannya bagus sih. Kan tadi aku bilang dua-duanya bagus, makanya beli dua-duanya kan? Iya sayang. Tapi kan sebenarnya aku nggak mau kalau boros. Kamu kan tahu sendiri aku orang yang nggak boros. Sayang, gimana kalau kita ke butik yang satunya lagi, mau nggak? Mau dong, ya udah yuk. Terus sih pegangin. Kok kamu suruh orang yang pegang? Kamu kan bisa pegang sendiri. Sayang, dia kan asisten. Ya udah, aku nggak mau debat sama kamu. Yaudah yuk. Dasar nenek sihir. Lo pikir gue pembokat lo? Dennis aja nggak nyuruh-nyuruh gue. Rosi, buruan. Bawain kesayangan aku. Lama deh. Sampai ketiduran gue di sini. Kasihan Rosi. Padahal waktu gue tidur kan dia bisa kabur. Sementara Dini, cewek gue satu-satunya, masih suka lupa kalau gue alergi udang, sayuran yang baunya tajam. Rosi malah selalu ingat. Gue suka kopi hitam dengan gula 1 sendok teh aja. Dini sering kemanisan. Kalau Rosi pasti pas. Meski Rosi menjalankan tugasnya karena terpaksa, tapi gue bisa rasain dia lakuin semua ini pakai hati yang tulus. Hei, cuci muka dulu Gi, biar gak ngantuk. Kopi. Makasih ya. Sama-sama. Ya, kok gue malah ngebiarin dia pergi sih? Tapi nggak apa-apa. Rezeki anak soleh ada aja ya emang. Lo dong masih panas juga. Tapi tetap aja manis kalau bintang yang kasih. Hei, udah kelar? Cepet banget. Iya, lagi sepi soalnya coffee shop. Mas Bintang ada meeting sama klien? Oh, enggak. Gue kesini cuma mau nengokin lo aja. Kenapa ya? Bentar, gue ambil air sebentar di mobil ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Kesel aja tadi, kaget. Sebenarnya sih gue kesini cuma mau ngasih ini aja. Kalau ya cemilan
siapa tahu lapar kan ya tetap makan. Ya udah gue langsung pergi ya. Atau lu mau ikut bareng? Enggak usah deh, nggak apa-apa. Nanti aku pulang naik angkot aja. Makasih banyak. Take care ya. Iya. Habis gelap terbitlah terang. Mas Bintang, manis banget ya kayak coklat. Mbak Rosi girang banget sih. Widih, dapat coklat ya Mbak dari cowoknya. Ih, apaan sih yuk? Enggak, kamu mau tahu aja deh. Mbak Rosi nggak usah malu kalau dapat coklat dari cowoknya. Enggak, ini dari Bintang yuk. Kamu tahu kan sahabat kecilnya Mas Denis. Oh, alah. Dan bagus Bintang, Mbak. Jadi lu suka sama Bintang? Aduh, itu tandanya si Dennis tuh cemburu. Oh ya ampun, kayak gitu aja nggak ngerti, nggak peka banget sih. Makanya jangan kelamaan ngejomblo. Aduh, apaan sih Winnie? Masa beruang kutub suka sama gue? Lo nggak usah ngaco bisa nggak? Mungkin lah. Dia belum tahu. Bu, yang namanya cinta itu apapun bisa terjadi. Ini ada kakek-kakek nih sama nenek-nenek nih. Sepasang insan lansia yang jalan udah gemeteran kayak Robert Lobet. Itu kemarin minta dinikahin. Itu karena saling jatuh cinta, apalagi lo sama Danes. Aduh, udah ya. Lo berdua tuh kenapa sih menghayal tingkat tinggi banget atau ketinggian? Udah nggak usah ngalah jauh-jauh ah. Sampai. Makasih ya Mas Bintang udah nganterin. Lagian gue juga sejalan kok. Oh ya, gue langsung balik ya. Iya. Sampai ketemu ya Mas. Kemarin dikasih coklat, terus dikasih kue, sekarang diantar ke sini. Besok ngapain lagi? Mas Denis, kenapa sih tiap ada hubungannya sama Bintang tuh Mas Denis selalu bete? Bukannya kalian tuh sahabatan dari kecil? Emang ada nada saya yang terlihat bete? Saya cuma nanya kok, salah? Ya nanya sih nanya, tapi nggak nyinyir gitu juga lah. Saya nggak nyinyir sama sekali kok. Aduh Mas, udah deh Mas, jujur aja. Emangnya ada apa sih? Ya, abis tiap ada hubungannya sama Bintang, Mas Denis selalu bete. Mas ingat ya Mas, kan kita nggak pernah ada perjanjian di awal kalau misalnya saya tuh nggak boleh main sama siapa aja, ya kan? Ini semua peraturan yang harus lo taatin selama lo jadi asisten gue di sini. Tapi kalau pacaran sama temenan, boleh sama siapa aja kan Pak? Siapa juga yang mau pacaran sama perempuan ceroboh kayak lo? Kalau misalnya Mas kayak gini terus, nanti tuh saya salah paham tau nggak sih kalau misalnya Mas tuh khawatir sama saya gimana? Cuma khawatir kan? Emang salah kok khawatir? Ya udah gini aja ya Mas ya. Kan saya bukan anak kecil lagi nih Mas. Jadi Mas tuh nggak berhak gitu loh ngatur-ngatur saya. Saya mau berteman sama siapa aja, iya kan? Kalau kayak gini terus saya bisa laporin tuh nggak sama Komnas HAM. Ingat.
sembuh cepet banget. Kalau gue udah sembuh, berarti Rosi bakal pergi dari rumah. Nah, sekarang ada Bintang lagi. Masa sih gue cemburu? Bukan gue banget sih. Mas Denis? Sebentar. Mas, kok dikunci pintunya? Mas Denis nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Buka aja pintunya. Aduh Mas, syukur deh nggak apa-apa. Kan kalau misalnya Mas Denis ntar jatuh, terus kakinya kenapa-napa lagi gimana? Kan nanti saya juga yang khawatir. Yaudah deh, saya siapin makanan dulu ya. Tuh kan, biarpun habis marah sekalipun, Rosi masih tetap care dan tulus untuk bantuin gue. Gimana gue gak makin takut kehilangan dia? Akhirnya gue makan juga di tempat ini. Bintang. Aku tuh gak pernah ya merasa sebahagia ini. Oh ya? Akhirnya aku bebas kemanapun aku mau tanpa dipantau sama si Denis. Cie yang bebas sekarang. Iya dong cinta. Aduh, ya paling sekarang si Denis lagi sama asistennya, ya kan? Sebenarnya ya aku tuh udah bosen dan boring banget sama cowok yang gak romantis kayak si Denis. Ya tapi sayang aja dia tuh pemilik hotel. Ya gak mungkin lah aku lepasin, ya kan? Bintang, kamu harus inget ya. Kamu harus tetap jagain si Rosi. Jangan sampai Denis jatuh cinta sama Rosi, oke? Pastilah. Kamu tenang aja. Tapi yang pasti kamu harus nyanyi dulu. Apa? Kalau kamu resmi nikah sama Danis, kamu harus masukin aku ke jajaran manajemen hotelnya dia. Oke. Iya, kamu tahu sendiri kan. Selama ini aku gagal terus. Otaknya keras banget. Ya, janji. Oke, deal. Deal. Rosi, jangan-jangan dia nengok kita. Kejar. Jadi Mas juga ikutin Mbak Dini? Iya. Karena dari awal saya juga emang udah curiga sama Bintang. Itu sebabnya dari dulu saya nggak pernah suka kalau kamu deket-deket sama Bintang. Ya karena kayak gini. Saya takut kamu tuh diperalat sama Bintang. Tapi justru sekarang saya yang kaget. Saya ngerasa surprise. Karena ternyata pacar saya sendiri yang bisa diperalat sama Bintang. Satu sama lah Mas. Mbak Dini berhasil kan bohongin Mas Denis? Dan Mas Denis juga berhasil bohongin saya. Ya jelas beda lah. Itu sama sekali beda. Beda? Ya sama dong Mas. Mas Denis tuh udah berhasil bohongin saya tau nggak? Sekarang saya tanya ya, sejak kapan Mas Denis sudah sembuh? Terus kenapa Mas nggak bilang aja sih sama saya? Mas, saya tuh khawatir tau nggak? Dan selama ini tuh saya ikut ngerasain apa yang Mas Denis rasain. Saya ikut ngerasain Mas, gimana sakitnya nggak bisa jalan, ngelakuin apa-apa terbatas. Tapi mungkin Mas Denis malah ketawa-ketawa kali di belakang saya.
Atau Mas Denis nganggap saya bodoh kali ya? Atau mungkin Mas Denis juga seneng punya pembantu kayak saya yang bisa Mas Denis suruh-suruh kayak gitu aja. Ros, tolong dengerin saya. Saya ngelakuin semua ini karena saya punya alasan sendiri, Ros. Saya banyak belajar, Ros. Banyak sekali belajar dari kamu. Tentang arti kehidupan, tentang cara memperlakukan orang lain. Semua saya dapetin dari kamu. Dan makin kesini saya makin tahu kalau saya benar-benar jatuh hati sama kamu. Apa kabar lu? Temen aku kan gue kesini ada bisnis baru atau? Sekarang kalian berdua udah di sini kan? Dini, kamu pacar aku satu-satunya. Dan lo Bintang, lo sahabat gue satu-satunya, men. Partner bisnis gue. Itu justru kalian berdua yang nusuk gue dari belakang. Sayang, enggak, itu salah banget. Ini semua itu salah paham. Kamu pasti dengar omongannya Rosi kan? Kamu tahu sendiri kan, Rosi itu paling gak suka sama hubungan kita. Dia tuh mau... Enggak. Aku gak dengar dari siapa-siapa. Aku tahu semuanya ini sendiri. Awalnya aku cuma pengen nyelidikin apa yang pengen Bintang lakuin untuk perusahaan aku. Cuma ternyata yang gue dapet sesuatu yang lebih seru. Hah? Dua orang yang paling gue percaya di dunia ini, selingkuh. Nis, lu jangan dengerin kata lo. Bintang! Gue belum selesai ngomong. Gue belum selesai ngomong. Lo tolong dengerin gue dulu sampai habis. Din, betapa percayanya aku sama kamu kan? Kamu tahu? Tapi sekarang nggak bisa lagi. Dan aku rasa hubungan kita cukup sampai di sini. Kita selesai di sini. Aku butuh perempuan yang ada di samping aku. Di saat aku merasa kesepian. Bukan di saat aku lagi senang. Paham? Dan aku yakin bukan kamu perempuannya. Dan lo.
Brother Bintang. Gue rasa juga bisnis kita selesai di sini ya, men. Gue gak bisa lagi partneran bisnis sama lo. Dan persahabatan kita cukup sampai di sini. Gue gak mau ngeliat muka lo berdua lagi di hadapan gue. Sekarang lo berdua boleh pergi dari rumah gue. Nanti pas wisuda gue diundang ya. Belum pernah gue ngeliat langsung orang wisuda. Ya iya dong Win, masa kalian gak diundang? Pasti dong gue undang. Lagian kan selama gue kerja di sini, kalian berdua sahabat gue yang paling baik, ya kan? Yang selalu support gue, jadi pasti gue undang. Tapi kayak gue bakal kangen banget deh sama lo berdua. Sama-sama. Dan gue juga bakalan kangen sama iga bakar buatan lo yang rasanya nancep banget. Banget gak ada yang ngalahin. Ya elah, lo mah makanan doang yang lo inget. Lapar. Oh itu gimana kabar itu? Siapa? Pak Denis. Ya, nggak tahu deh. Cuman sih setahu gue pas dia udah sembuh, ya udah gue udah nggak bertugas lagi. Tapi dia nelfonin gue terus sih. Cuman nggak pernah gue angkat. Terus, ini kalau menurut gue nih ya, lo sama Pak Denis itu klop banget, pas banget, dan kalian itu berjodoh loh. Apaan sih? Udah deh, kok jadi bahas dia? Udah kan ini lagi perpisahan gue. Ya udah deh, gue cabut ya. Dadah. Bye-bye Jo, sampai ketemu ya. Thank you banget. Hati-hati ya. Andai saja waktu berhenti berputar, aku akan selalu ada di dekatmu, mengembangkan cinta di antara kita, menjaga dirimu siang dan malam, Dewiku. Oh, cintaku.
Kenapa pakai segala nyanyi lagu galau sih? Gue kan jadi makin baper kalau diginiin. Dennis, coba aja lo ada di sini. Jadi kan lo bisa denger kalau gue tuh pengen banget ngomong. Pengen ngomong apa sama gue? Mau ngomong, kalau lo ternyata sayang dan cinta sama gue. Say yes please my darling. Say yes please my darling. Say yes please oh my darling. Say yes please. Yes. Kalau aja aku bisa ngulang waktu. Harusnya dari kemarin momen ini udah terjadi. Dari pertama kali aku ngeliat kamu, aku ketemu kamu, kenalan, terus ngeliat muka kamu. Harusnya dari awal aku udah bilang kalau aku bener-bener udah jatuh hati sama kamu. Sayangnya waktu tuh nggak bisa diulang. Tapi kalau misalnya aku boleh milih, aku bakal milih untuk sayang sama kamu selamanya. Kamu jago gombal ya? Ya udah lah, itu kan dari hati. Benar, sayangnya waktu nggak bakal pernah bisa diulang. Dan kalau aku juga boleh milih, aku lebih milih kita berdua mikirin masa depan kita bersama. Udah bayar belum? Belum, bayar. Ya ampun. Pak, Pak. 10.000 ya, Pak. Nih, apa ya, Pak? Beri nyanyi lagi ya? Jalan. Oh iya. Oh iya. Jangan.